Shalom adik-adik. Hari ini kita masih memuji menyembah nama Tuhan Yesus ya. Yuk yang udah siap bangkit berdiri, kita mau sama-sama memuliakan nama Tuhan. Sebelum itu yuk kita mau gerakin badan kita. Kita mau gerakin semuanya buat memuliakan nama Tuhan. Amin. Yuk semua bangkit berdiri yuk. Anak sekolah minggu sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. Anak sekolah minggu, yes, yes. Mari adik-adik kita mau memuji dan memuliakan Tuhan Yesus. Siap kakak undang bangkit berdiri ya. Tinggallah di dalamnya, pasti
Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di Ibadah Little King Mangga 2. Bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak di dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang! Songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Tadi adik-adik sudah menyaksikan cerita tentang 10 orang gadis yang sedang menanti seorang mempelai pria. Siapa sih mempelai pria itu? Mempelai pria itu adalah Tuhan Yesus yang akan datang kembali untuk menjemput kakak dan adik-adik nantinya. Sedangkan 10 gadis tadi adalah jemaat Tuhan termasuk adik-adik sekalian. Dari cerita tadi ada 2 macam tipe orang, yaitu pertama, gadis yang bodoh. Gadis yang bodoh adalah gadis yang hanya membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Pada zaman dahulu, kalau malam hari tidak ada lampu neon seperti saat ini, tetapi menggunakan lampu petromak yang ada sumbunya dan di bawahnya ada minyak supaya lampu bisa menyala. Jadi kalau tidak ada minyak, maka lampu itu akan mati. Dari cerita tadi, minyak menggambarkan tentang Roh Kudus yang harus ada di dalam hidup kita. Kenapa kakak katakan gadis itu tadi bodoh? Karena mereka tidak membawa minyak, sehingga lampunya bisa mati. Dan pada waktu mempelai datang, mereka tidak bisa berjumpa. Yang kedua adalah gadis yang pintar, yaitu gadis yang membawa pelita dan persediaan minyak. Sehingga pada waktu mempelai itu datang, mereka masih punya persediaan minyak, sehingga pelitanya itu tidak akan padam. Gadis yang pintar ini selalu mempersiapkan diri sehingga tidak kehabisan minyak, yaitu Roh Kudus di dalam hidupnya. Adik-adik mau meniru yang mana nih? Tentunya yang gadis pintar ya. Apa sih yang perlu adik-adik lakukan supaya selalu punya persediaan minyak, yaitu Roh Kudus di dalam hidup adik-adik? Yang harus adik-adik lakukan, pertama, menjadi orang yang setia, selalu berjaga-jaga sehingga saat Tuhan datang kembali, kita tidak akan ketinggalan. Kedua, menjadi gadis yang bijaksana, selalu membawa minyak, yaitu penuh Roh Kudus. Berusaha sungguh-sungguh untuk siap sedia waktu Tuhan Yesus datang. Adik-adik setiap hari berdoa, membaca Alkitab, memuji Tuhan, taat kepada orang tua, dan rajin berdoa.
Tuhan sudah mau datang. Adik-adik harus mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Berusaha lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Waktu Tuhan Yesus datang, Tuhan rindu menjemput adik-adik yang rajin, bukan bermalas-malasan. Pakailah semua talenta yang kamu punya untuk melayani Tuhan. Seperti main musik, jadi WL, menghibur teman yang susah, membantu orang tua, menjaga adik, membantu kakak sekolah minggu, memberi semangat teman yang malas ke gereja, dan lain-lain lagi. Jadi, adik-adik mulai sekarang harus lebih semangat lagi ya. Ikutin ibadah walaupun masih lewat online. Dan ikut ibadahnya harus sungguh-sungguh ya. Jika kakak-kakak di sini memuji Tuhan, adik-adik juga harus ikut memuji Tuhan. Jangan hanya menonton saja. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau saat ini kita masih dalam keadaan sehat-sehat dan bisa mengikuti ibadah online ini. Jadikan kami anak-anak yang taat kepada Tuhan dan orang tua. Berkati kami supaya selalu siap sedia saat kedatangan Tuhan yang kedua nanti. Berkati orang tua kami supaya selalu setia kepada Tuhan Yesus. Lindungi kami supaya selalu sehat dan dapat bekerja dengan baik. Berkati juga kami supaya jadi anak yang pintar dan rajin di sekolah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau selalu menantikan kedatangan-Mu kembali. Tuhan Yesus, datanglah segera. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, and your life will surely show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, and your life will surely show it. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, shout amen. If you're happy and you know it, shout amen. If you're happy and you know it, and your life will surely show it. If you're happy and you know it, shout amen. If you're happy and you know it, do all three. If you're happy and you know it, do all three. If you're happy and you know it, and your life will surely show it. If you're happy and you know it, do all three.